Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamzah Saputra. Saya dari jurusan Ketelaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan atau disingkat dengan KPNK dan biasa disebut dengan Tata Laksana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi kami tentang pengutipan dan catatan kaki. Baik, pada bab 1 akan dijelaskan oleh saya pribadi. Jadi, bagian bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di sini bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang mempunyai struktur yang baik. Hal yang tersebut dapat terlihat dari unsur-unsur yang sangat terkait satu sama lain. Unsur-unsur yang terkait tersebut memegang peran penting dalam menjaga keutuhan bahasa Indonesia itu tersendiri. Penyusunan suatu karangan ilmiah. Seorang penulis harus mencari beberapa sumber untuk melengkapi karangan ilmiah tersebut. Sumber-sumber tersebut perlu dicantumkan ke dalam sebuah kutipan, catatan kaki, maupun daftar pustaka. Penulisan kutipan, catatan kaki yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia harus akan diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan penulisan karangan ilmiah. Sebagian besar orang belum memahami dan mempelajari tentang kutipan dan catatan kaki, bahkan mengabaikan tata cara penulisannya karena dianggap tidak begitu penting. Dalam kesempatan ini sangat penting bagi kita semua dalam penulisan suatu karangan ilmiah agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagian B, rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengertian, fungsi, jenis, cara penggunaan, dan contoh kutipan serta cara penulisannya? Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pengertian, fungsi, jenis, cara penggunaan, dan contoh catatan kaki serta cara penulisannya juga? Baik, dan poin ketiga, bagian C, tujuan penelitian. Di sini ada tiga tujuan penelitian dari pembahasan materi kami. Yang pertama, memberikan dasar pengetahuan mengenai cara penulisan kutipan dan catatan kaki yang baik dan benar. Yang kedua, mempelajari beberapa contoh penulisan kutipan dan catatan kaki dari sumber yang berbeda. Dan yang ketiga, agar taruna-taruni dapat mengetahui dan memahami tata cara penulisan kutipan dan catatan kaki dengan baik dan benar, serta penerapannya sebagai penunjang pembelajaran dan penulisan skripsi dan artikel yang akan datang. Baik, itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalisa, NIT 6020014. Saya akan membahas materi bab 2. A. Kutipan. 1. Pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. 2. Fungsi kutipan. 1. Landasan teori. 2. Penguat pendapat orang lain. 3. Penjelasan suatu uraian. 4. Bahan bukti untuk menunjukkan sesuatu pendapat. 3. Jenis pengutipan. Jenis kutipan ada 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. A. Kutipan langsung. Tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip. 4. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang yaitu kutipan dan tanda kurang ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. Dengan
penulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. 2. Lebih 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. 2. Jarak antara kutipan 1 spasi. 3. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan diambil dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. 4. Kutipan diapit oleh tanda kutip. 5. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Contoh kutipan langsung. Agar mengatakan, perlu dikembangkan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan dan yang memiliki dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan. B. Kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan spasi rangka. 3. Kutipan tidak diapit tanda kutip. 4. Sesudah selesai diberi sumber kutipan. Contoh kutipan tidak langsung. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip. Kutipan seperti dalam teks asli. Kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus diregalisir 2 oleh pembicara atau sekretarisnya. Bila pembicara seorang pejabat, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Hal ini dapat ditempuh 2 cara. 1. Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tanggal atau tanda kutip ganda. 2. Bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dan kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Kutipan langsung dalam materi. Kutipan langsung mulai dengan materi kutipan hingga berhenti terdekat. Dapat berubah koma, titik koma, atau titik. Disusun dengan sisipan penjelasan siapa yang bicara. 4. Cara penggunaan kutipan. A. Cara penulisan kutipan. Di depan muas perpustakaan merupakan. Di tengah. Mengenai kalimat efektif, Anton Muhammad Meiliono mengemukakan kalimat efektif
dapat dikenal karena ciri-cirinya yang berikut: keutuhan perpautan, pemusatan perhatian, dan keringkasan. Di akhir, pengembangan lokasi harus didasarkan pada kajian pemakaian yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan tingkat keterpakaian yang tinggi. B. Aturan penulisan kutipan antara lain. Penulis 1 menyebut nama akhirnya saja. Kata terakhir dari nama seseorang, contoh, Sylvin. Penulis 2 menyebutkan kata terakhir dari penulis pertama dalam nama terakhir penulis kedua. Contoh, kebijakan pengembangan lokasi. Penulis lebih dari 2 menuliskan nama akhir penulis pertama yang dicantumkan dengan diikuti dengan singkatan ditekan. Pengutipan lebih dari satu karangan. Suatu kalimat kutipan seringkali merupakan suatu rangkuman dari berbagai sumber yang menguraikan hal yang sama, mengandung suatu pengertian yang sama. Sitasi dari sitasi. Hal ini boleh dilaksanakan apabila terpaksa. Misalnya, publikasi aslinya sulit sekali untuk ditemukan. Sebelum melakukan sitasi seperti itu, hendaknya mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing. Contoh, sebagaimana dinyatakan oleh Hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Catatan kaki. 1. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya cetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat orang lain. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. 3. Jenis pengutipan. Jenis kutipan ada 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip, sedangkan kutipan tidak langsung adalah menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. A. Kutipan langsung. 1. Tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda tutup. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. 2. Lebih 4 baris. Kutipan dibesarkan dari teks sejarah 3 spasi. 2. Jarak antar kutipan 1 spasi. 3. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks. Pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan.
Kutipan diapit oleh tanda kutip. 4. Yang terakhir, di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Contoh kutipan langsung. Agus mengatakan perlu dikembangkan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan. Sudioboyo 2002 184. B. Kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan spasi lengkap. 3. Kutipan tidak dapat tanda kutip. 4. Sesudah selesai diberi kutipan. Sikap apresiatif dan inspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan perlu dikembangkan agar lebih terbuka pada perkembangan yang ada di sekitar. Hal itu penting agar mereka tidak terpaku pada padi jagung, tetapi juga pada komoditi yang lain. Sudiboyo 2001 12. Selain itu, Joni menyatakan bahwa kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip dikutip seperti dalam teks asli. Kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretaris. Tanda kurung, bila pembicara seorang pejabat, balas kurung, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kutipan dalam kutipan. Kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Dalam hal ini dapat ditempuh dua cara. 1. Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. 2. Apabila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Kutipan langsung dalam materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga perhentian terdekat. Tanda kurung dapat berubah koma, titik, koma, atau titik. Balas kurung disusul dengan sisipan penjelas siapa yang bicara. Bab 2, bagian 4. Contoh catatan kaki. A. Arif Sireba El Serik, Fenomena Ayat-Ayat Cinta, Jakarta Republika 2006, halaman 350. Footnote. B. Dorongan salah satu akibat kegagalan mengendalikan hawa nafsu. Ibo, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuduh saudaranya yang muslim sebagai kafir, maka salah satu dari keduanya sangat berhak untuk mendapatkan sifat itu. Maunya sih menyampaikan pendapat hukum Islam yang dianggap benar, tapi gara-gara jatuh ke dalam takfir jadi hawa nafsu, malah jatuh jadi kafir sendiri. Serem. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan ketiga unsur ini, yaitu kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing seperti yang telah dibahas pada bab di atas. Salah satu fungsi dari ketiga unsur ini adalah sebagai penghargaan dan pendapat dan karya orang lain. Dalam sebuah karya dan karangan ilmiah, kutipan biasanya ditemukan di dalam teks bacaan, tetapi kutipan juga bisa ditemukan pada catatan kaki. Begitupun sebaliknya, catatan kaki terbagi menjadi dua, yaitu footnote dan body note.
Footnote diletakkan pada bagian bawah halaman dengan ukuran teks yang lebih kecil, sedangkan body note biasanya dapat ditemukan setelah adanya kutipan seperti yang telah kita lihat pada contoh-contoh kutipan dan catatan kaki di atas. Terakhir adalah daftar pustaka. Untuk membuat sebuah karya ataupun karangan ilmiah, daftar pustaka ini harus ada tercantum agar pembaca dapat mengetahui sumber-sumbernya yang ditemukan pada karya dan karangan ilmiah. Daftar pustaka diletakkan pada halaman akhir sebuah karya atau karangan ilmiah.